Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Rahmadani dengan BP006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan non-bank. Jadi, lembaga keuangan non-bank itu ataupun LKBB adalah sebuah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Uang yang dihimpun tidak dalam berbentuk deposito, tabungan, ataupun giro, tetapi LKBB menerbitkan surat-surat berharga, sedangkan dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui layanan investasi ataupun kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Rama Putri dengan BP007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang pertama yaitu menyediakan pembiayaan alternatif. LKBB memberikan pembiayaan kepada individu atau perusahaan yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Contohnya, perusahaan leasing yang membiayai pembelian kendaraan atau alat berat. Yang kedua yaitu mengelola resiko keuangan. Perusahaan asuransi sebagai bagian dari LKBB membantu individu dan bisnis mengelola resiko dengan menyediakan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat kejadian tak terduga. Yang ketiga yaitu menghimpun dana dari masyarakat. LKBB menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga seperti obligasi atau saham, yang kemudian disalurkan dalam bentuk investasi atau kredit. Yang keempat yaitu menjadi perantara dalam bisnis. LKBB berperan sebagai perantara yang membantu meyakinkan investor untuk menanamkan modal di perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Dengan menyediakan layanan keuangan di luar sektor perbankan, LKBB membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank untuk tetap mendapatkan layanan keuangan. Perkenalkan, saya Ernita Saria Rahab dengan NIM 232545210013. Di sini saya menjelaskan apa itu perbedaan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ialah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada individu maupun badan usaha yang membutuhkan. Dengan kata lain, bank bertindak sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, bank juga memberikan layanan keuangan dasar seperti penyimpanan uang, pembayaran, serta jasa-jasa lain yang mendukung aktivitas keuangan masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank ialah institusi keuangan yang juga berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, namun berbeda dalam cara dan bentuk layanan yang ditawarkan. Lembaga keuangan non-bank tidak menerima simpanan langsung dari masyarakat seperti halnya bank, melainkan menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga seperti obligasi atau saham. Dana ini kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan investasi, kredit usaha, atau layanan keuangan lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan. Contoh layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan non-bank sangat beragam, seperti asuransi, leasing, dana pensiun, serta pembiayaan konsumen. Selanjutnya itu jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu ada asuransi. Asuransi ialah suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung, di mana penanggung bersedia memberikan pengganti atas kerugian yang mungkin terjadi di masa depan, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, setelah tertanggung membayar premi. Ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, menurut KUHD Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang tidak tentu. Dan adapun jenis-jenis asuransi.
Berdasarkan objek yang dilindungi, asuransi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi properti, dan asuransi perjalanan. Selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau KSP adalah lembaga keuangan yang bukan bank yang menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan simpan pinjam, khususnya untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain, dan masyarakat umum. Menurut Kepmen KUKM garing 9 garing 2004, KSP adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk simpan pinjam untuk dan dari anggota serta pihak terkait lainnya. Dan adapun fungsi koperasi simpan pinjam, yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan tabungan anggota. Yang kedua, memberikan pinjaman kepada anggota ataupun calon anggota untuk kebutuhan mendesak. Yang ketiga, ada menyediakan prosedur pinjaman yang mudah dan cepat. Yang keempat, ada menyediakan tambahan modal usaha bagi anggota. Yang kelima, ada memberikan bunga pinjaman yang relatif rendah. Yang keenam, ada menyediakan layanan pembelian dan penjualan barang baik itu tunai maupun kredit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pegadaian. Pegadaian ialah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan cara menjaminkan barang berharga seperti emas, elektronik, dan lain-lain. Misalnya, seseorang yang ingin butuh uang bisa datang ke tempat pegadaian dengan cara membawa barang berharga. Akan tetapi, barang tersebut bisa ditebus kembali setelah melakukan membayar pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Adapun tujuan pegadaian di sini ialah membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus melakukan menjual barang berharga. Selain itu, pegadaian di sini mencegah praktik pinjaman tidak sehat seperti rentenir. Adapun fungsi pegadaian, yang pertama ialah memberikan pinjaman dengan proses yang mudah dan aman. Yang kedua ialah mengelola pelayanan dan keuangan internal. Yang ketiga ialah membantu usaha kecil melalui pembiayaan. Pegadaian di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ialah jenis pegadaian konvensional, yang kedua ialah jenis pegadaian syariah. Adapun perbedaan dari dua jenis tersebut yaitu yang pertama, jenis pegadaian konvensional itu memakai sistem bunga, sedangkan jenis pegadaian syariah ini mengikuti aturan Islam tanpa bunga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reksadana. Adapun pengertian dari reksadana ialah suatu wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Investasi ini cocok untuk masyarakat yang ingin berinvestasi tanpa harus memahami pasar modal secara mendalam. Adapun tujuan reksadana, yang pertama ialah mempermudah masyarakat berinvestasi, memberikan hasil optimal, membantu diversifikasi risiko, dan menjadi alternatif investasi bagi pemodal kecil. Adapun fungsi dari reksadana ialah yang pertama sebagai sarana investasi kolektif, memberikan kemudahan diversifikasi, dikelola secara profesional, liquid, dan efisien dalam waktu dan biaya. Adapun jenis-jenis dari reksadana ialah yang pertama, reksadana pasar uang di mana investasi pada instrumen jangka pendek. Yang kedua ialah reksadana pendapatan tetap di mana reksadana pendapatan tetap ini investasi pada obligasi risiko sedang dan cocok untuk investor yang ingin stabilitas dan hasil tetap. Yang ketiga ialah reksadana saham yang mana investasi mayoritas pada saham, risiko tinggi dan cocok untuk jangka panjang. Yang keempat ialah reksadana campuran di mana kombinasi saham, obligasi dan pasar uang dan cocok untuk investor dengan risiko menengah. Yang kelima ialah reksadana indeks di mana mengikuti pergerakan indeks tertentu dan bisa diperjualbelikan seperti saham. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam reksadana ialah sebagai berikut. Yang pertama, pihak investor, di mana pihak investor di sini pemilik dana yang menanamkan modal sesuai profil risikonya. Yang kedua ialah
manajer investasi, di mana manajer investasi di sini pihak profesional yang mengelola dana, memilih instrumen, dan memantau kinerja. Yang ketiga ialah bank kustodian, di mana lembaga yang menyimpan aset dan mencatat semua transaksi. Yang keempat ialah pihak pendukung, di mana pihak pendukung ini sebagai agen, penjual, auditor, broker, dan perusahaan asuransi lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis lembaga keuangan non-bank, yaitu dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang secara khusus menghimpun dana dari pekerja dan pemberi kerja yang kemudian digunakan untuk memberikan manfaat saat peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat, maupun meninggal dunia. Dana pensiun bertindak sebagai jembatan untuk menjaga kesejahteraan hidup seseorang setelah ia tidak lagi bekerja secara produktif. Selanjutnya yaitu fungsi dana pensiun menurut Otoritas Jasa Keuangan. Dana pensiun memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Menghimpun dan mengelola iuran dari peserta dan pemberi kerja, termasuk pendataan terhadap peserta dan ahli waris yang sah. Yang kedua yaitu mengembangkan dana melalui berbagai bentuk investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti saham, obligasi, deposito, dan properti. Yang ketiga, membayarkan manfaat pensiun kepada peserta yang telah memenuhi syarat pensiun baik dalam bentuk pembayaran bulanan maupun sekaligus. Selain itu, dana pensiun juga berfungsi sebagai sarana pengelolaan risiko keuangan individu di masa tua, sekaligus memberikan stabilitas sosial dan ekonomi melalui penyediaan jaminan finansial bagi para pensiunan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dana pensiun. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, jenis dana pensiun dibedakan berdasarkan penyediaannya, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dibentuk oleh perusahaan atau institusi sebagai pemberi kerja, pesertanya adalah karyawan dari pemberi kerja atau dari mitra pemberi kerja. Dana pensiun selanjutnya dana pensiun lembaga keuangan DPLK, didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, terbuka untuk karyawan perorangan dan pekerja mandiri, hanya menyelenggarakan program pensiunan iuran pasti peserta secara mandiri atau melalui pemberian kerja menyetor iuran yang kemudian dikelola oleh DPLK. Selanjutnya, manfaat dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Manfaat dana pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dana pensiun memberikan manfaat kepada peserta melalui akumulasi dari iuran yang dibayarkan, ditambah hasil investasi yang dikembangkan oleh pengelola. Selanjutnya yaitu leasing. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169-KMK.01-1991, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama yaitu lessor, yaitu perusahaan leasing yang menyediakan pembiayaan dan barang maupun modal. Yang kedua yaitu lisi. Lisi adalah pihak yang menyewa barang, modal, dan melakukan pembayaran cicilan. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang kepada lessor atau langsung kepada lisi. Yang keempat yaitu perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang selama masa sewa. Premi dibayarkan oleh lisi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing. Berdasarkan pelaku usaha, leasing terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, independent leasing, yaitu perusahaan leasing yang berdiri sendiri dan bisa juga bertindak sebagai supplier. Yang kedua yaitu captive lessor, yaitu perusahaan leasing yang didirikan oleh produsen atau supplier untuk mendukung penjualan produknya sendiri. Yang ketiga yaitu lease broker, yaitu pihak perantara yang menghubungkan lisi dan lessor tanpa memiliki barang atau modal sendiri.